Domo, minasan konnichiwa, Sensei Jotsu desu. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai apa? Buka pembelajaran yang lebih ke setelah ujian selanjutnya apa? Saya pengen nge-review bersama dengan kalian semua ya. Nah, buat teman-teman, udah nonton belum video untuk review soal asli JLPT kemarin ya? Yang bulan Juli ya, untuk N2, N4 sama juga dengan N3 ya. Pasti teman-teman pas nonton videonya pada shock ya. Saya juga paling shock banget di bagian N2. Kenapa? Karena bagian Mojigo-nya itu susah. Bagian bumponya justru malah gampang di luar dugaan Sensei ya. Cokainya juga gampang, tapi Mojigo-nya dibikin kotoba yang satu banyak ya. Terus dokainya nyebelin teman-teman ya, apalagi tuh kalau nggak salah dokainya yang bagian serangga. Wah, itu emang pengen berkata kasar ya. Nah, kalau yang 4 memang dalam ekspektasi kami ya, khusus sih ya, nggak gitu susah juga. Rata-rata yang kita bahas di video pun juga semuanya keluar hampir ya. Maka dari itu untuk bagian sini harusnya aman N4 ya. Nah, tapi untuk yang N3 teman-teman ya, ini unik ya. Dia tuh bagian Mojigo-nya itu gampang. Jujur ya, banyak banget video yang saya buat, ternyata banyak banget yang keluar pas ujian. Oke, bumponya juga levelnya biasa aja, cokainya juga biasa aja. Cuma bagian dokainya yang bayi ya, itu emang pengen membuat kita berkata kasar, emang susah ya. Buat teman-teman jangan trauma, tetap terus nonton videonya. Kalian cek teman-teman ya, kira-kira perkiraan nilai kalian berapa? Kenapa? Karena berhubungan dengan di sini, buat teman-teman yang pengen dari N4 lanjut ke N3, pasti kan banyak banget yang galau. Sensei, saya N4 gak yakin lulus, tapi saya pengen langsung ngehajar nih di N3, bisa atau enggak? Jawabannya adalah kalau misalkan skor kalian 70 ke bawah, susah, jujur aja. Kenapa? Karena kalian tuh masih belum punya basicnya, makanya saya nggak menyarankan langsung naik ke N3 itu jangan dulu. Karena kalian tuh harus bisa menguasai kosakata, tata bahasa, sama kanji N4. Terus bagian sini ya, baca-bacaan pendeknya atau misalkan bagian coknya juga harus lebih dilatih ya. Nah, buat bagian di sini yang kelihatannya hampir lulus ya, ini pun juga sama teman-teman ya, problemnya sama ya. Jadi saya minta kan 70%. Kalau 70% ke bawah itu nggak boleh. Misalkan di bagian Mojigo sama Bumpo kalian tuh ternyata pas-pasan atau nggak di bawah 70%, itu sangat susah. Karena bawa ke yang 3 levelnya juga beda sama dengan yang 4. Makanya buat teman-teman yang merasa bagian di sininya pengen ikut ke yang 3 boleh, tapi pastikan kalian perkuat bagian yang kalian lemah. Misalkan gue lemahnya di bagian Mojigo ya, udah berarti kalian tuh harus belajar Mojigo dulu sebelum ikut kelas John Sensei, oke? Terus kan juga harus latihan membaca pilih jawabannya itu dengan alasan, jangan cuma karena ngasal doang, itu juga nggak bagus. Sama kan juga diminta untuk latihan mendengar, tangkap kata kuncinya, jangan semuanya kan dengar, buang waktu. Buat teman-teman yang skornya udah 90 ke atas ya, kalau bisa 95 ke atas ya, kalian udah bisa siap ikut yang 3 ya. Tinggal kalian nge-review lagi yang 4-nya, pastikan gak ada kanji atau kotoba yang kalian gak tahu. Terus habis itu tinggal kalian nonton video Sensei ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, kalian saya bilang ya, kalian tuh harus belajar ulang lagi. Belajarnya di mana? Saya udah siapin juga linknya. Tinggal kalian minta aja ke kami, oke? Kalau misalnya kalian minta nanti bakal dikirimkan ya. Kayak list-listnya, soma tomenya untuk pembelajaran, kotobanya apa, udah kita buat. Tinggal kalian nonton belajar dulu, baru kalian nanti ikut daftar N3. Nah, terus berikutnya untuk N3 ke N2 bagaimana? Jadi kalau N3 ke N2 ya, kalau nggak salah kan harus 95 skornya kan ya. Kalau di bawah 90 sama kayak tadi ya tipsnya, berarti kalau latihan ulang lagi di bagian N3-nya, kosakata, tata bahasa, kanji, semuanya kalian latihan lagi. Kalau kalian sudah nilainya 95 kurang dikit ya, 91, 92, 93 ya, itu masih bisa kok buat ke N2 ya. Tapi sama kayak tadi ya, nanti saya udah buatkan linknya, kira-kira kotoba apa, kesimpulan bagaimana, matomingnya semua udah saya buatin buat kalian, tinggal belajar lagi. Terus buat kalian skornya udah 110 ke atas ya. Kenapa bukan 95? Karena N2-nya itu nyebelin susah banget ya. Jadi kalau kalian udah 110 ke atas, kalian tuh udah punya dasar, udah punya basic. Harusnya ngebantu kalian, tinggal saya poles sekali lagi supaya makin terbiasa dengan bentuk soalnya, bentuk bumponya, sama kotobanya. Udah deh. Dan ini pun juga sama kayak yang saya bilang ya, semuanya udah kita buatin linknya buat kalian. Jadi tinggal minta aja nanti ke tim Diki ya. Hai, jangan merasa sampai sini aja ya. Saya sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah berikutnya kalian bagaimana, dan rencananya pun kita juga akan segera untuk nge-publish buku buat kalian, siapa tahu cocok sama kalian ya. Yang pasti dalam belajar, ujian, gagal, lulus itu pasti ada ya. Tapi kalau gagal, ya sakit hati boleh. Udah keluar uang, gak lulus, sayang uang, ngerti, ya ngerti banget, oke? Tapi kalian inget ya, kalau nggak belajar, kalian pun juga kesulitan buat tinggal di Jepang. Apalagi sekarang yang ngurus visa aja ribet ya, harus ada N3 lah, Gijin Koko harus N2 lah. Kedepannya kita nggak tahu, bisa jadi minta N1 amit-amit ya. Yang manapun itu, belajar itu nggak rugi, oke?
Oke, belajar itu nggak rugi, makanya buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, saya pun juga bakal buat video yang berkualitas buat kalian semua. Jangan minasal sama Desta, bye-bye!